Selamat datang di Maria Ulfa YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Halo, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Maria Ulfa. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Adapun submateri dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia kali ini adalah yang pertama, asal mula bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Kita mulai saja materi yang pertama, yakni asal mula bahasa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Nah, sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Tak hanya itu, letak yang strategis juga menjadikan Indonesia dikenal dengan flora dan faunanya. Letak Indonesia bisa dilihat dari dua sudut, yakni melalui geografis dan astronomis. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sementara letak geografis Indonesia berada pada 2 benua dan 2 samudra. Indonesia diapit oleh benua Asia dan juga benua Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman budaya, suku bangsa, ras, etnis, agama, maupun bahasa daerahnya. Banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia membuat Indonesia memiliki lingua franca, yakni bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara, adakah yang tahu asal mula atau cikal bakal dari bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa apa ya? Apakah berasal dari bahasa Jawa, Sunda, Bali, atau bahasa-bahasa daerah lainnya? Atau berasal dari bahasa Belanda, Jepang, Portugis? Ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa? Yap, betul sekali. Asal muasal bahasa Indonesia atau asal mula bahasa Indonesia atau cikal bakal dari bahasa Indonesia itu ternyata berasal dari bahasa Melayu. Adakah yang benar jawaban kalian? Bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua, yang sampai sekarang ternyata masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya 4 prasasti. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, prasasti Talang Tuo. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Dan yang terakhir adalah prasasti Karah Barahi.
Keempat prasasti tersebut merupakan prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, keempat prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu tua. Selain itu, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke wilayah Nusantara, ternyata bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini. Pigafetta yang mengikuti perjalanan dari Magellan mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di wilayah Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Nah, itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang jauh di sebelah timur sana. Demikian juga menurut Jan Huygen van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke wilayah Nusantara, mengatakan bahwa bahasa Melayu ternyata bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa di negeri timur. Selain itu, juga ada 4 alasan mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai cikal bakal dari bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di wilayah Nusantara, yakni sebagai bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan. Dengan bantuan dari para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke wilayah pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Nah, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu. Nah, itu yang membuat bahasa Melayu penyebarannya sangatlah luas di wilayah Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu itu mempunyai sistem yang sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Nah, pada bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan seperti yang ada dalam bahasa Jawa, bahasa Bali, atau perbedaan pemakaian bahasa kasar dan halus seperti yang ada pada bahasa Sunda dan pada bahasa Jawa. Yang ketiga adalah faktor psikologis, yakni suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada keinsafan akan memanfaatkannya. Ada rasa keikhlasan untuk mengabaikan semangat dan rasa kesukuan mereka karena sadar akan perlunya sebuah kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kesanggupan bahasa itu sendiri menjadi salah satu faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada 18 Mei tahun 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda, yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Nah, itu yang membuat bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal sebagai bahasa Indonesia. Nah, sekarang lantas kapan bahasa Indonesia itu resmi menjadi bahasa persatuan atau menjadi bahasa nasional? Adakah yang tahu? Ya, tepat sekali. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nah, sekarang kenapa
nama bahasa Melayu itu diubah menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bukan menggunakan nama bahasa Melayu? Hanya asal mulanya saja dari bahasa Melayu, tapi dalam pemakaiannya diubah menjadi namanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, nama bahasa Indonesia sendiri itu sifatnya adalah politis. Karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Tidak semua negara memiliki nama bahasa sesuai dengan nama negaranya. Itulah salah satu cita-cita yang didambakan oleh bangsa Indonesia ketika nantinya akan merdeka. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda. Selain berkaitan dengan faktor politis tersebut, perubahan nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ditegaskan dalam Kongres Bahasa pertama, tanggal 25 sampai dengan 27 Juni tahun 1938 di Solo. Dalam kongres tersebut, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau. Akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lingua franca atau bahasa persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berkomunikasi yang melibatkan banyak tokoh atau masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Materi yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sedangkan kedudukan bahasa negara dimiliki sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, di bab ke-15 pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, lantas apakah perbedaan dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara? Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial dan budaya serta bahasa yang berbeda, dan penghubung antar daerah dan antar budaya. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Melalui bahasa nasional, bahasa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai-nilai budaya yang dijadikannya pegangan hidup. Atas dasar itulah bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan. Begitu pula rasa bangga dalam memakai bahasa Indonesia itu wajib kita bina terus-menerus. Rasa bangga merupakan wujud dari sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, sikap positif itu terungkap jika kita sudah menggunakan bahasa Indonesia
daripada kita menggunakan bahasa-bahasa asing. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia dapat menimbulkan wibawa, harga diri, dan juga teladan bagi bangsa lain. Hal ini dapat terjadi jika bangsa Indonesia selalu berusaha membina dan mengembangkan bahasa Indonesia secara baik, sehingga tidak tercampuri oleh unsur-unsur bahasa asing. Untuk itu, kesadaran akan kaidah pemakaian bahasa Indonesia harus kita selalu tingkatkan. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia mampu menunjukkan fungsinya, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas suku, agama, budaya, dan bahasa ibu yang berbeda-beda. Hal ini nampak jelas ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia menjadi lingua franca untuk masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya, bahasa Indonesia mampu memperhubungkan bangsa Indonesia yang berlatar belakang sosial, budaya, bahasa ibu yang berbeda-beda. Nah, berkat bahasa Indonesia tersebut, suku bangsa yang berbeda-beda bahasa ibunya dapat berkomunikasi secara baik, akrab, dan lancar, sehingga kesalahpahaman antar individu, antar kelompok itu tidak pernah akan terjadi. Karena bahasa Indonesia pula kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok tanah air tanpa hambatan. Sehubungan dengan hal itu, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa mencapai keselesaian hidup, sehingga bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan pada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah dan juga kepentingan golongan kita. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15, pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam hubungan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, dokumen-dokumen dan keputusan-keputusan, serta surat menyurat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Dan pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah bahasa
seperti di daerah bahasa Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Nah, di daerah-daerah bahasa itu, bahasa daerah yang bersangkutan itu dipakai sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga di jenjang pendidikan dasar. Lalu, sebagai alat perhubungan tingkat nasional, bahasa Indonesia dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, alat perhubungan antar daerah dan antar suku, dan juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang berlatar belakang sosial budaya yang sama. Dan yang terakhir, sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang digunakan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional yang memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri. Di samping itu, bahasa Indonesia juga dipakai untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, penyajian pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan umum, maupun melalui sarana-sarana lain di luar lembaga pendidikan. Sekian pemaparan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan tentunya membuat kita menjadi lebih menghargai bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.